Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala, maka Nabi bertanya, Alaysa kana yaquluha fi hayatih. Bukankah di masa hidupnya sahabat tersebut mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala, benar wahai Rasulullah. Itu sahabat di masa hidup mampu mengucapkan la ilaha illallah, namun di saat sakaratul maut, di saat ajalnya telah datang, dia pun tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala, maka Nabi mengatakan, fama man'ahu minha inda mautih. Apa yang menyebabkan sahabat tersebut tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat ajalnya datang? ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi bukti akan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Maka raihlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui keridhaan dari orang tua. Karena sebanyak apapun, seberat apapun kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tua kita tidak meridhoi kita, maka apalah arti daripada mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Salat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, Al-Qur'an yang kita baca, zikir yang kita sebut, maka tidaklah bermanfaat, tidaklah mendatangkan kebahagiaan jika orang tua kita murka terhadap kita. Di sini sebagai pembenaran atas hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, ada satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat berbakti kepada ibunya. Alqamah selalu mendampingi ibunya, selalu merawat ibunya, selalu mengasihi ibunya. Namun tibalah saat ini Alqamah usia menikah, maka Alqamah pun menikahi salah seorang perempuan daripada kaum muslimah. Maka Alqamah pun sayang terhadap istrinya dan pun sayang terhadap ibundanya. Namun di sini sang ibu merasa Alqamah sedikit kurang perhatiannya terhadap sang ibu. Yang aslinya Alqamah 100% sayang, selalu memprioritaskan ibunya, maka ketika menikah Alqamah pun membagi rasa cintanya terhadap istrinya. Tibalah satu saat ini Alqamah datang sakaratul maut, datang ajalnya. Diriwayatkan bahwasannya anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqala, dan ini sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna huna gulaman qad ihtadar. Di sana ada salah satu orang sahabatmu yang ihtadar, yang datang ajalnya. Fayuqalu lahu, maka Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut, qul la ilaha illallah, talqin, ucapkan kepada sahabat tersebut yang datang ajalnya la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Talqin, dia mengucap kalimat tauhid. Fala yastati'u ay yaqulaha, maka Alqamah pun ketika ditalqin mengucapkan la ilaha illallah, fala yastati, dia pun tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala, maka Nabi bertanya, alaysa kana yaquluha fi hayatih. Bukankah di masa hidupnya sahabat tersebut mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala, benar wahai Rasulullah.
itu sahabat di masa hidup mampu mengucapkan la ilaha illallah, namun di saat sakaratul maut, di saat ajalnya telah datang, dia pun tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala, maka Nabi mengatakan, fama man'ahu minha inda mautih. Apa yang menyebabkan sahabat tersebut tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat ajalnya datang? Fanahadun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'hu. Maka Nabi Muhammad pun bangkit bersama para sahabatnya hatta atal gulam, sampai Nabi mendatangi sahabat yang sedang sakaratul maut yang bernama Alqamah. Faqala, maka Nabi mengatakan, Nabi mentalkin, ya gulam, wahai seorang hamba, wahai sahabatku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala, maka Alqamah mengatakan, la astati ay an aqulaha, maka aku tidak mampu mengucapkannya wahai Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, walima, kenapa? Bukankah engkau di masa hidup mampu mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa di saat engkau datang ajalmu tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah? Qala, maka Alqamah menjawab, li'uquqi walidati, karena aku durhaka terhadap ibundaku. Durhaka yang dimaksud oleh Alqamah adalah karena Alqamah membagi cintanya yang aslinya 100% beliau sodorkan terhadap ibundanya, namun di saat beliau menikah, beliau pun bagi dua. Beliau pun potong itu cinta terbagi menjadi dua, separuh untuk ibunya, separuh untuk istrinya. Bukan dengan durhaka-durhaka yang dahsyat, bukan dengan durhaka-durhaka yang keji, hanya membagi cinta. Sang ibu hanya merasa dirinya kurang dicintai oleh Alqamah. Qala, maka Nabi menjawab, ahayyatun hiya, apakah ibundamu masih hidup? Qala, Alqamah mengatakan, naam, benar wahai Rasulullah, ibundaku masih hidup. Qala, Nabi mengatakan kepada para sahabat, arsilu ilaiha, maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, sampaikan kepada ibunda Alqamah bahwasannya Alqamah sedang sakaratul maut dan sang ibu diharapkan kedatangannya untuk mentalkin, untuk mendatangi Alqamah. Di saat para sahabat memanggil ibunda Alqamah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat yang lain untuk mengumpulkan kayu bakar. Dengan kayu bakar yang sangat luar biasa, yang sangat banyak, maka Nabi pun menghidupkan api. Nabi perintahkan untuk itu kayu bakar dibakar dengan sebesar-besarnya. Di saat ibunda Alqamah mendatangi Alqamah, maka Nabi mengatakan, Ara'aiti law anna naron ujjijat, wahai ibunda, tidakkah engkau melihat bahwasannya api telah dikobarkan, api telah dihidupkan? Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, in lam tashfa'i fihi faqadhafnahu fi hadhihi nar. Jika engkau tidak memaafkan Alqamah wahai ibunda, maka akan kami lemparkan Alqamah terhadap api tersebut. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melontarkan kalimat tersebut, maka yang namanya ibu tetaplah sayang terhadap anaknya. Yang namanya ibu tetaplah cinta kepada anaknya. Sebejat apapun anak terhadap ibunda, sedurhaka apapun anak terhadap orang tua, maka ketahuilah hati nurani ibu, hati nurani orang tua tetaplah pada tabiatnya sayang dan mencintai anaknya. Maka di saat itu ibunda Alqamah mengatakan, idzan, kalau begitu wahai Rasulullah, kuntu ashfa, aku akan memaafkan daripada Alqamah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fa ashhadillah wa ashhadi bi annaki qad raditi, bersaksilah engkau wahai ibu terhadap Allah, dan bersaksilah engkau wahai ibu kepada kami, bi annaki qad raditi, sesungguhnya engkau telah meridhoi putramu yang bernama Alqamah. Faqalat, maka sang ibunda mengatakan, qad raditu an ibni,
aku telah meridhoi putraku yang bernama Alqamah. Faqala, setelah sang ibunda memaafkan Alqamah, maka Nabi Muhammad pun kembali mentalkin daripada Alqamah. Faqala, Nabi mengatakan, ya gulam, wahai sahabat, wahai anakku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala, maka Alqamah mengatakan la ilaha illallah. Di saat itulah Alqamah wafat dan meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat Alqamah mengucapkan kalimat tauhid, Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Puji syukur kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan, menyelamatkan Alqamah dari api neraka. Dari kisah ini, wahai para pendengar, bisa kita ketahui bahwasannya ridhonya Allah terletak di dalam keridhaan orang tua. Dan di antara sebab yang menyebabkan seseorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah adalah durhakanya dia terhadap orang tua. Jangankan yang mentalkin seorang ulama, jangankan yang mentalkin seorang ustadz, jangankan yang mentalkin seorang kiai, jangankan yang mentalkin seorang orang yang alim. Alqamah ditalkin oleh para sahabat, Alqamah ditalkin oleh Rasulullah. Namun semuanya tidak berefek di saat Alqamah durhaka terhadap orang tuanya. Yang mentalkin sahabat, Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Yang mentalkin Rasulullah, bahkan Alqamah pun tetap tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Maka bagaimana halnya dengan kita, manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa. Apalagi kita tergolong orang-orang yang durhaka terhadap orang tua. Maka pesan daripada kisah sahabat Nabi yang bernama Alqamah ini adalah, mumpung bagi kita yang masih memiliki orang tua, raihlah keridhoannya, raihlah rasa cintanya, raihlah kesayangannya, agar kita pun mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Bagi kita yang mungkin telah ditinggal oleh orang tua kita, maka tetap kita bisa berbakti kepada orang tua kita dengan cara mendoakan mereka, dengan cara mengirimkan pahala-pahala daripada amal perbuatan kita, dengan cara kita berbakti kepada orang yang dulu pernah menjalin hubungan baik terhadap orang tua kita. Karena jangan sampai dengan durhakanya kita terhadap orang tua, kita pun tergolong menjadi orang-orang yang celaka, menjadi orang-orang yang merugi. Dan na'udzubillah, jangan sampai dengan durhakanya seorang anak terhadap orang tua, sang anak itu pun menjadi anak yang ketika wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat berharga ini, kami berwasiat terhadap diri kami pribadi dan terhadap antum sekalian, wahai para pendengar, agar kita kembali berusaha untuk meraih keridhaan orang tua kita, agar kita pun mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi kita, insyaallah kita pun akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan insyaallah kita pun akan dikumpulkan bersama para sahabat Nabi Muhammad, dan terkhusus insyaallah kita pun akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.